Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sementara kita tinggalkan turnamen Dubai Open, kita bergeser ke turnamen bergengsi lainnya kawan, yaitu Norway Chess yang sudah dimulai tadi dini hari. Turnamen ini cukup prestisius kawan. Selain tata stil, banyak sekali Grandmaster yang berharap bisa diundang di event-event seperti ini, karena tentu selain hadiahnya besar juga untuk mengangkat nama mereka. Turnamen ini diikuti oleh 10 Grandmaster. Di edisi tahun 2023 ini ada Magnus Carlsen sebagai juara bertahan. Magnus Carlsen ini kawan di 4 edisi terakhir menang 4 kali berturut-turut sejak 2019. Ada Ariantari juga sebagai pemain tuan rumah, Nakamura, Alireza, Caruana, Wesley So, Abdusattorov, Anish Giri, Domaraju Kukes, dan Shahryar Mamedyarov. 10 pemain ini akan bertarung. Kita akan lihat game-gamenya selama 10 hari mendatang kawan. Dan turnamen ini sudah dibuka di matchday pertama dengan turnamen Blitz-nya. Turnamen Blitz ini kawan hasilnya nanti untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan buah putih yang lebih banyak. Karena turnamen klasik nanti menggunakan permainan single round robin dari 10 pemain, artinya ada 9 babak. Artinya jumlahnya ganjil. 5 pemain inilah kawan yang akan mendapatkan buah putih yang banyak nanti di permainan klasik. Abdusattorov sebagai pemimpin klasemen, Alireza Firoza, Mamedyarov, Caruana, dan Wesley So mendapatkan buah putih lebih banyak ketimbang buah hitam, yaitu 5/4. Abdusattorov dalam permainan Blitz tadi malam mendapatkan 6 poin hasil dari 5 kali kemenangan, 2 kali remis dan 2 kali kalah, diikuti Alireza, dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri kawan. Sedangkan Magnus Carlsen berada di posisi ke-7. Magnus Carlsen ini memetik juga 3 kali kekalahan kawan, hanya memetik 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir remis, mendapatkan 4,5 poin. Kita akan ulas permainan Abdusattorov kawan. Dari 9 game yang dia mainkan, dia 2 kali memetik kekalahan atas Nakamura di game kedua dan atas Magnus Carlsen pada game keempat. Kita akan ulas saat dia kalah dari Magnus Carlsen pada game keempat kawan. Kontrol waktu permainan Blitz ini adalah 3 menit increment 2 detik. Di sini Carlsen pegang putih mengawali dengan pion D4, pion D5, pion C4, Queen's Gambit, ditolak dengan pion E6, kuda C3, kuda F6, dan Carlsen memilih variasi pertukaran pion C pukul pion D5. Pion E pukul balik pion D5, dan di sini gajah G5. Langsung tekan kuda, sikat kuda untuk mendapatkan pion pusat. Oleh karena itu pion C6 dimainkan oleh Nordicbek Abdusattorov. Dan di sini ada 3 pilihan populer kawan bagi putih melanjutkan langkahnya. Pion E3 merupakan pilihan utama yang biasanya berlanjut gajah E7, gajah D3, kuda BD7, menteri C2, rokade. Atau kalian memilih dengan pilihan nomor 2, kuda F3 terlebih dahulu, gajah E7 balasan hitam, kemudian ada menteri C2, pion G6 kawan. Pion E3, di sini kelanjutan gajah F5, blokade dengan gajah D3, pertukaran gajah terang diambil balik oleh menteri, barulah kuda B ke D7, rokade. Magnus Carlsen memilih pilihan nomor 3 dengan menteri C2 kawan. Dan di sini kebanyakan hitam akan melanjutkan dengan langkah gajah E7, persiapan rokade di langkah berikutnya, kemudian pion E3 dan berlanjut pengembangan kuda B ke D7. Tapi Abdusattorov memilih jalur sampingan langsung untuk usir gajah dengan pion H6. Gajah dipertahankan mundur ke H4. Dan di sini gajah terang berkembang ke peta E6 kawan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengembangan kuda B ke D7-nya agar gajah tidak ada masalah dalam hal pengembangan. Pion E3 lanjut Carlsen, kuda B ke D7, dan di sini langkah yang logis adalah gajah bergerak ke peta D3, kuda berkembang ke peta E2 di langkah berikutnya kawan, rokade di 2 langkah berikutnya, tapi Carlsen memainkan pion F3. Masih ada yang bermain seperti ini di game-game sebelumnya. Tujuan sementara adalah kontrol petak-petak terang ini atau memberikan akses bagi gajah jika nanti ingin ditarik mundur. Abdusattorov mulai bermain dengan pion C5-nya counter attack di lajur C, ditolak dengan pengembangan gajah D3. Ada benteng C8 langsung menempati lajur C yang siap dibuka nanti ke depannya. Pengembangan kuda G berkembang ke E2, di sini gajah D6 dan rokade oleh kedua pemain di langkah ke-12. Raja bergeser ke H1 lanjut Carlsen dan menteri keluar ke petak B6 untuk menekan petak pusat untuk membuka lajur C di langkah berikutnya. Carlsen menggeser menterinya kawan untuk menghindari discover nanti dari atau serangan X-ray dari benteng hitam di lajur C. Abdusattorov melanjutkan pertukaran pion C pukul pion D4 untuk membuka lajur-lajur pusat kawan. Lajur C dan lajur E ada benteng F E8 menempatkan 2 bentengnya di 2 lajur yang sudah terbuka penuh.
ada benteng AD1 balasan Carlsen, kemudian pion A6 kontrol petak B5-nya. Di sini gajah B1, apakah persiapan untuk menempatkan menterinya di petak terang bersama gajah, memberikan ancaman di diagonal terang, terutama petak H7 nanti. Tapi masih cukup kuat keberadaan kuda, sepasang kuda ini kalaupun disikat oleh gajah, masih ada saudaranya yang siap ambil dan tetap kontrol petak H7. Abdussatrop menteri mundur ke petak J7 dan dilanjut dengan langkah pion F4 untuk blokade ancaman di sini kawan. Kalau Stockfish menyukai dengan pion G4 kawan, mengorbankan pion di sini kalau diambil pion ini didorong dan posisi putih bagus sekali nanti ke depannya. Tak perlu saya perpanjang lagi variasi ini. Mungkin kalian tidak menyukainya. Pion F4 pilihan Magnus Carlsen, tentu saja variasi seperti itu tidak logis dalam permainan blitz, butuh kalkulasi yang panjang kawan. Gajah G4, coba pressure kuda di sini kawan atau mengepin terhadap benteng. Benteng digeser ke lajur C, kalau gajah sikat kuda diambil balik, ada tempo untuk discover pada menteri kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan juga pertukaran semacam ini, ada discover, menteri menghindar ke petak B6. Tapi memilih dengan langkah menteri keluar ke petak A5. Dan sekarang posisi putih sedikit berbalik lebih baik kawan. Tujuannya jelas untuk mengepin kuda. Sikat gajah, maksud saya sikat kuda di sini kawan tidak akan berani diambil oleh kuda ataupun menteri nantinya. Tapi ini memberikan kesempatan kuda lari ke petak G3 dan Abdussatrop menantang pertukaran kuda H5. Langkah ini juga kurang presisi, memberikan keuntungan bagi Carlsen di sini setelah pertukaran kuda kawan. Keuntungannya apa? Keuntungannya seperti ini. Gajah F5. Ada tempo serang kuda, mengepin kuda terhadap benteng. Benteng diangkat naik ke petak C7, perkuat posisi kudanya. Dan ada benteng C E1 menantang pertukaran. Dan Stockfish menyarankan benteng hitam ini bergeser ke F8, ke B8, ataupun bahkan ke petak A8 kawan. Tapi Abdussatrop menyerahkan bentengnya. Kenapa benteng ini cukup digeser saja kawan? Ke B8, ke A8, ataupun ke F8. Tetap untuk menjaga baris belakang. Tapi Abdussatrop menukarkan bentengnya langsung dan ini merupakan langkah blunder. Sekarang posisi baris belakang sudah tidak kuat lagi, tidak ada yang menjaga. Posisi kuda dalam posisi terancam kalau ditinggalkan benteng kuda jatuh. Benteng diambil oleh menteri, kemudian kuda menghindar ke F8. Ada gajah D8, inilah masalahnya kawan di sini. Gajah G6. Lanjut Abdussatrop, diterima oleh Carlsen, gajah pukul gajah G6, diambil balik oleh kuda, mencoba tekan, pionnya ada di petak F5, pion didorong maju kawan, kuda mundur lagi ke F8, pion didorong maju, ditolak pion G6, kalau tadi diterima masih ada benteng yang bisa ambil balik, ditolak maju ke G6, dan menteri langsung menusuk ke petak E8. Tidak terburu-buru untuk ambil benteng kawan, karena posisi benteng juga dalam posisi kena pin, menteri bisa jatuh juga kalau benteng pindah. Menteri sekarang pindah ke petak B4, barulah sekarang gajah ambil benteng. Di sini menteri C4 kawan, ancam benteng, ancaman skakmat juga ingin rebut gajah ini dengan menteri. Kalau kalian terburu-buru untuk ambil gajah dengan gajah, ada potensi garbuan kuda terhadap menteri terhadap gajah dan juga potensi skak di sini, pion jatuh, kuda jatuh, ada ancaman skakmat juga kawan. Oleh karena itulah menteri C4 dimainkan oleh Abdussatrop. Ditantang dengan menteri E2 oleh Carlsen, menteri ambil gajah C7, dan Carlsen melanjutkan kuda ambil pion D5 ancam menteri, menteri mundur ke petak D8, dan Carlsen memberikan menterinya di petak E7 kawan. Ditolak oleh Abdussatrop, menteri bergerak ke petak A5. Kalau diterima kawan, walaupun langkah menteri ini tidak terlalu kuat kawan, menteri ini bergerak ke petak E7, seumpama diterima harapan Magnus Carlsen seperti ini. Pion akan ambil balik, garbu menteri, garbu kuda nanti kawan. Selepas menteri ambil kuda, pion dipromosikan, Magnus Carlsen unggul dengan bentengnya. Terus langkah terkuat apa pada posisi ini selain menteri ini bergerak ke petak E7 kawan? Kuda inilah merupakan langkah terkuat menurut Stockfish. Raja bergeser ke H7, bisa diikuti menteri C4, incar pion di sini. Stockfish menyarankan dengan kuda E6 untuk selanjutnya ancam kuda di sini kawan. Kuda bisa ambil pion G6. Kalau diambil oleh raja, maka ancaman skakmat lebih cepat kawan dengan langkah menteri bergerak ke petak D3 dan seterusnya bisa skakmat di sini. Skakmat. Kalaupun di sini tadi setelah kuda ambil pion yang ada di petak G6 ini,
Di sini diambil menggunakan pion, Menteri bisa ambil kuda di sini kawan, dan dengan dukungan bentengnya dari belakang tentu sangat berbahaya pion ini. Kalaupun di sini tadi kuda melakukan skak di peta E7 ini kawan, setelah Menteri tadi mundur, kuda melakukan skak di sini dan raja bergeser, kemudian Menteri C4, ada Menteri bergeser ke peta E8, lindungi pionnya. Bisa kalian ikuti dengan langkah Menteri bergerak ke peta D5, coba ancam gajah di sini. Stockfish menyarankan gajah mundur ke peta C7. Kalau di sini terjadi pertukaran gajah sikat kuda, berharap bisa mendapatkan pion di sini, tidak bisa kawan, karena nanti ada benteng. Dan Menteri jatuh, putih tetap menang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini tadi Magnus Carlsen menawarkan menterinya kawan, ditolak Menteri ke A5 selepas Menteri ambil gajah di peta D6 ini. Di sini Abdus Satorov menyerah. Langkah terbaiknya tadi saat ditawari menteri ini kawan, ya terima saja. Ujung-ujungnya tadi permainan lumayanlah agak panjang sedikit di sini kawan. Butuh perjuangan juga putih untuk memenangkan. Kalau dengan langkah-langkah presisi tentu akan tetap menyulitkan bagi putih kawan. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen versus Abdus Satorov di game keempat dalam event Blitz-nya kawan. Turnamen pembuka di turnamen Norway Chess 2023. Insya Allah nanti sore tetap kita akan lanjutkan cari game yang bagus dalam permain Blitz tadi malam. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.